Luar biasa, ini dia penampakan jersey baru timnas Indonesia garapan Erspo. Di luar dugaan, legenda Malaysia beri sindiran halus tetapi menohok buat timnas Indonesia. Kabar baik, gelandang berbakat milik Feyenoord ajukan diri bela timnas Indonesia. Gerak cepat oleh Romeni jalani sumpah WNI di Inggris jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Baru juga dirilis, seragam anyar Malaysia malah kena hujat publik sendiri. Tak banyak yang tahu pengakuan Alex Pastor saat Patrick Kluivert pertama kali ajak latih timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Produsen aparel asal Indonesia Erspo memberikan pengumuman penting. Ya, mereka resmi merilis jersey terbaru timnas Indonesia. Seperti yang sudah diketahui, Erspo sudah sekitar 9 bulan menjadi penyedia aparel timnas Indonesia. Mereka menggantikan Mil selaku penyedia aparel timnas Indonesia sebelumnya. Erspo sendiri sejauh ini baru merilis satu set jersey timnas Indonesia. Namun beberapa waktu yang lalu, Erspo mengumumkan bahwa mereka akan merilis jersey baru untuk skuad Garuda. Hari ini, atau tepatnya sore tadi, penantian itu telah berakhir. Erspo resmi memperkenalkan jersey baru timnas Indonesia. Dalam rilis resmi mereka, Erspo resmi memperkenalkan jersey baru timnas Indonesia. Di jersey ini nampak Erspo menggunakan warna merah sebagai warna dasar. Kemudian ada kerah juga yang ditampilkan. Selain itu ada juga aksen garis putih yang membujur di bagian dada, dan juga ada garis putih di kedua sisi jersey. Sementara untuk bagian celananya menggunakan warna putih sebagai warna dasar dengan aksen garis merah di bagian samping. Di jersey ini, Erspo juga memperkenalkan logo baru untuk timnas Indonesia, di mana logo ini berubah dari jersey pertama yang mereka produksi. Legenda timnas Malaysia Safi Salih menyindir timnas Indonesia yang bertekad menancapkan dominasi di Asia, tetapi belum meraih gelar juara Piala AFF. Ya, prestasi timnas Indonesia saat mengikuti Piala AFF tidak terlalu mentereng karena hanya mampu meraih posisi runner-up sebanyak 6 kali. Pada Piala AFF edisi terakhir, timnas Indonesia yang menurunkan skuad U22 justru babak belur setelah tak mampu lolos dari fase grup. Belakangan, beberapa supporter timnas Indonesia menganggap Piala AFF sudah tak penting lagi karena bukan masuk kalender FIFA. Karena itu, timnas Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan usai cukup sukses di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Peluang Indonesia untuk lolos hingga ronde keempat, bahkan lolos langsung ke Piala Dunia juga masih terbuka sangat lebar. Namun pandangan berbeda justru disampaikan Safi Salih yang berhasil membawa timnas Malaysia juara Piala AFF 2010 lalu. Menurut Safi Salih, tim Asia Tenggara harus terlebih dahulu menjadi Raja Asia Tenggara dengan menjadi juara Piala AFF sebelum naik level. Dia berkaca terhadap kesuksesan Thailand dan Vietnam yang sukses menjadi juara Piala AFF sampai pada akhirnya beranjak ke Asia. Saat ini saya bilang dan saya harus katakan Piala AFF ini penting untuk negara ASEAN. Sebab kita lihat Thailand dan Vietnam, mereka sudah beberapa kali menjadi juara. Jadi untuk menjadi sekuat Thailand dan Vietnam, kita harus menguasai Asia Tenggara dulu, menjadi Raja Asia Tenggara dulu sebelum menjadi penantang di Asia. Jelas Safi Salih. Baru-baru ini, salah satu bintang muda keturunan Indonesia Belanda, yakni Delano van der Heyden, secara belak-belakan mengajukan minatnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan langsung oleh Yusa Nugraha. Ya, Yusa berbicara mengenai hal ini saat berbincang dengan anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Yusa mengaku sempat berbincang langsung dengan Delano. Diceritakan oleh Yusa, Delano berposisi sebagai gelandang serang dan masih tampil di tim Akademi Feyenoord. Sebagaimana yang diketahui, Yusa sempat berkunjung ke Belanda pada Desember 2024 hingga Januari 2025. Selain bertemu dengan Delano, ia juga bertatap muka dengan Zen Revens hingga Mauro Gilsra. Akan tetapi untuk kondisi Delano saat ini tengah mengalami cedera. Namun pemain 20 tahun tersebut sangat berminat membela tim nasional Indonesia. Saya bertemu Delano, gelandang Feyenoord di tim U21. Dia sangat bagus, posisinya adalah gelandang serang. Dia mau ke fisioterapis karena baru pulih dari cedera lutut. Saat saya tanya apakah dia mau ke timnas Indonesia atau tidak, dia bilang mau.
dia tertarik dan tinggal menunggu di kontak PSSI. Menurut saya kalau bisa bergabung itu bagus. Posisinya nomor 10, dia pur gelandang serang, ungkap Yusa Nugraha. Delano van der Heyden sendiri diklaim mempunyai darah Indonesia dari kakek dan nenek pihak ibunya yang lahir di Maluku. Delano van der Heyden adalah produk Akademi Feyenoord, namun ia belum menembus tim utama. Meski begitu, dia merupakan pemain yang sangat potensial, jadi tentunya sangat menguntungkan jika nantinya bergabung skuad Garuda. PSSI nampaknya sedang berusaha mempercepat proses naturalisasi oleh Romeni demi memastikan pemain keturunan itu bisa tampil pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Maret mendatang. Ya, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga baru-baru ini mengabarkan terkait progres naturalisasi oleh Romeni. Arya menjelaskan dokumen naturalisasi oleh Romeni sudah lengkap. Saat ini prosesnya sudah masuk DPR. Adapun PSSI dikejar waktu untuk merampungkan proses naturalisasi oleh Romeni. Oleh sebab itu, pengambilan sumpah kemungkinan berlangsung di luar negeri atau tepatnya di Inggris. Ole yang saat ini bermain bersama Oxford United di Inggris dan masih menjalani kompetisi, hal itu dinilai agak sulit andai sang pemain harus ke Indonesia terlebih dahulu. Oleh Romeni, kemarin saat Kluivert masuk menjadi pelatih timnas Indonesia, dokumen-dokumennya langsung selesai. Mudah-mudahan prosesnya di DPR yang sudah mulai sidang pada 20 Januari 2025 mungkin dalam waktu dekat bisa diproses dalam sidang DPR. Kami mencoba dengan sangat cepat pengambilan sumpah kemungkinan tidak di Indonesia karena kompetisi sedang berjalan. Oxford United masih bermain. Tidak mungkin untuk Romeni pergi ke Indonesia ketika FIFA Matchday saat Maret 2025 terlalu mepet. Di proses Februari 2025 selesai semua, Maret 2025 bisa bermain, ungkap Arya Sinulinga. Sebagaimana yang diketahui, Federasi Sepak Bola Malaysia baru saja memperkenalkan seragam anyar skuad Harimau Malaya. Sebelumnya, Malaysia sudah lama bekerja sama dengan merek asal Amerika Serikat yakni Nike. Namun, kerjasama yang sudah berlangsung lama itu harus berakhir pada awal 2025 ini. Kini, timnas Malaysia juga sudah memiliki aparel baru, bekerja sama dengan merek asal Jerman yakni Puma untuk memproduksi seragam tempur Polo Jose dan kolega. Kerjasama dengan aparel asal Jerman tersebut akan berlangsung sampai 4 tahun ke depan. Seragam anyar tersebut juga sudah diperkenalkan ke publik. Kapten tim negeri jiran yakni Shemer Kuti juga ikut memperkenalkan seragam anyar ini. Sayangnya perkenalan ini tidak mendapatkan respon positif dari para penggemar. Hal itu disebabkan desain dari seragam tersebut yang terkesan biasa saja. Wajar saja kena kritik karena Malaysia hanya diberikan seragam template oleh Puma. Aparel tersebut hanya menambahkan logo PAM saja di seragam tersebut. Mereka tidak membuat motif spesial untuk jersey tersebut. Hal inilah yang membuat para penggemar sangat kecewa. Bahkan FAM diminta untuk meniru apa yang dilakukan oleh PSSI. Seperti yang diketahui, PSSI bekerja sama dengan merek lokal untuk memproduksi seragam timnas Indonesia. Erspo menjadi aparel skuad Garuda sejak tahun 2024 lalu. Kini merek yang digawangi oleh Muhammad Sadat tersebut mengeluarkan jersey anyar yang lebih elegan dari tahun sebelumnya. Sebagaimana yang diketahui, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert membawa dua orang asistennya yakni Alex Pastoor dan Denny Lanjat untuk melatih skuad Garuda. Sementara itu, Alex Pastoor belakangan ini membuat pengakuan mengejutkan soal dirinya yang diajak Patrick Kluivert mengasuh timnas Indonesia. Ya, beberapa sumber melaporkan Alex Pastoor memiliki banyak pengalaman sebagai pelatih kepala. Pria 58 tahun itu pernah memimpin banyak klub. Salah satu pencapaian Pastoor ialah mengantarkan Excelsior dan Almere City promosi ke Eredivisie atau kasta tertinggi sepak bola Belanda. Beda dengan Patrick Kluivert yang lebih banyak berpengalaman sebagai asisten pelatih, mulai dari timnas Belanda hingga Ajax Amsterdam. Kluivert hanya menjadi pelatih kepala di timnas Curaçao dan Adana Demirspor, bahkan ia juga belum pernah memenangi sebuah kompetisi. Kendati lebih berpengalaman, Pastoor tetap rendah hati dan menegaskan dirinya tetaplah asisten pelatih Patrick Kluivert. Saya asistennya, Patrick menelepon dan dia bertanya apakah saya tertarik jika dia menjadi pelatih nasional suatu negara. Dia belum bisa menyebutkan nama negaranya. Lalu saya langsung berkata, ya tentu saja saya tertarik.
Lalu Patrick, Danny, dan saya bertemu di hotel di Amsterdam. Dan ya, ada kegembiraan. Kami hampir seperti anak-anak yang kegirangan karena sangat menantikannya. Saya senang karena kami dipilih untuk itu, ungkap Alex Pastor. Pelatih Oxford United Gary Rowett mengisyaratkan Ole Romeni bakal mendapatkan banyak menit bermain. Hal ini lantaran dia memastikan pemain keturunan Indonesia itu masuk ke dalam rencananya. Rowett mengatakan beberapa pemain berkualitas sudah mengisi skuad The Ox. Dia memastikan calon pemain timnas Indonesia Ole Romeni merupakan salah satunya. Sebagaimana yang diketahui, kedatangan Ole Romeni ke Oxford United sempat menuai pro dan kontra di kalangan pendukung Oxford United. Hal ini lantaran kedatangan Ole Romeni diduga ada campur tangan pemilik klub yakni Erick Thohir. Pendukung Oxford United bahkan khawatir jika nantinya Ole Romeni tak mendapatkan menit bermain. Namun meski sampai saat ini belum mendapatkan debutnya, Gary Rowett memastikan Ole Romeni merupakan pemain yang sangat dibutuhkan di timnya saat ini. Ole adalah salah satu pemain yang masuk dalam skuad. Dia juga memiliki banyak kualitas. Idris juga adalah pemain yang belum banyak bermain di lapangan dan dia memiliki banyak kualitas. Kami akan melihat pasar, tetapi kami juga punya pemain di sini yang ingin bermain dan ingin mendapatkan kesempatan. Itu selalu merupakan tindakan penyeimbangan, jelas Gary Rowett.